Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah dan hasil kali akar dalam persamaan kuadrat, gitu ya. Oke, pertama kita punya yang namanya bentuk umum kan ya, bentuk umum nih. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Apa bentuk umumnya? AX kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C sama dengan 0. Gitu ya. Dari bentuk umum ini, kita akan dapatkan penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya atau hasilnya berupa apa? Akar-akar. Akar-akarnya ada dua, ada X1 dan X2, gitu kan ya. Oke, misalkan gini, kita ditanya nih, penjumlahan akar-akar. Jika X1 dijumlahkan dengan X2 ini, hasilnya berapa sih? Nah, kemudian jika ada lagi yang nanya, X1 dikali dengan X2, berapa nih hasilnya? Nah, berapa? Ayo. Nah, ini kan caranya harus kita cari dulu nilai X1 dan X2-nya ya. Menggunakan 3 metode yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Yaitu metode faktorisasi, kemudian kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC gitu kan ya. Nah, tapi ada nih yang lebih sederhana gitu ya, yang lebih simpel. Jadi kita nggak harus cari dulu nilai X1 dan X2-nya. Yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar gitu ya. Nah, di video sekarang kita akan cari dulu nih rumusnya gitu ya. Kita akan cari dulu rumus dari X1 tambah X2 itu berapa? Rumusnya apa? X1 dikali dengan X2 itu rumusnya apa? Gitu ya. Oke. Kita mulai dari rumus ABC ya yang udah kita pelajari ya di video sebelumnya. Oke, rumus ABC. Nih, rumus ABC. Nah, itu ya rumus ABC. Rumus ABC itu adalah X1 gitu kan, koma X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4 AC gitu kan, dibagi dengan 2A. Nah, ini ya. Oke, kita kasih kotak deh. Biar gak lupa-lupa ya. Biar terus diingat nih kotaknya. Minimal kotaknya ya. Yang diingatnya. Nanti isinya bisa nyusul. Oke, gitu ya. Nah, artinya dalam rumus ABC ini kita bisa tahu nilai dari X1-nya. Itu ya, nilai X1-nya. Nilai X1-nya itu adalah negatif B. Di sini kan ada plus minus ya. Berarti kita ambil aja, berarti ada dua nilai. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Oke, untuk yang X1 misalkan kita ambil yang positifnya deh. Negatif B ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4 AC dibagi dengan 2A. Oke, di sini kita udah punya nilai dari X1-nya. Oke, sekarang X2-nya. X2 sama dengan negatif B, tadi udah positif udah kita pakai, sekarang yang negatifnya dikurangi dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4 AC dibagi dengan 2A gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya nih nilai dari X1 dan X2 dari rumus ABC ini. Sekarang kita mau cari nih nilai rumus dari X1 tambah X2 itu berapa, nilai rumus untuk X1 kali X2 itu berapa. Oke, kita kasih penyekat dulu ya di sini ya. Oke, kita kasih penyekat dulu nih. Oke, gitu ya. Oke, yang pertama kita mau cari nilai X1 tambah, bukan nilai ya, tapi rumus untuk X1 tambah X2. X1 tambah dengan X2 sama dengan
X1-nya tadi kita udah punya ini. Kita tulis lagi di sini. Negatif B ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Dibagi dengan 2A. Ya. Ditambah. Nah, ditambah dengan, oke, kita kasih kurung ya, karena memang nilainya ini B-nya negatif. Jangan deh. Oke, negatif B ya, dikurangi dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Itu kan dibagi dengan 2A. Gitu. Oke. Ini kan bentuknya bentuk pecahan kan ya. Ada pembilang dan ada penyebut. Ya. Kebetulan ini penyebutnya udah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan aja si pembilangnya. Oke, berarti ini sama dengan dibagi dengan apa? 2A. Gitu ya. Oke, sekarang negatif B. Kita lihat negatif B ditambah dengan negatif B. Artinya adalah negatif B dikurangi dengan B. Itu kan? Negatif B dikurangi dengan B jadi berapa? Negatif 2B. Ya kan? Ya. Oke. Sekarang di sini ada plus akar segini. Di sini ada negatif akar segini. Kan ya? Di sini ada negatif, ada positif. Di sini ada negatif. Jadi operasinya adalah penjumlahan. Maka jika yang ini kita misalkan dengan A, di sini misalkan dengan A, berarti A dikurangi dengan A dong. Ya, A kurangi A jadi habis. Oke, jadi kalau habis bisa kita coret. Ya, di sini kita coret aja karena habis ya, nilainya habis. Oke, gitu. Nah, sekarang ternyata kita dapat hasilnya lain nih, negatif 2B dibagi dengan 2A, gitu kan? Ini masih bisa kita sederhanakan nih. Pembilang dia punya 2, di penyebut juga dia punya 2. Kita coret aja ya. Habis kan? Nah, oke, jadi nanti sisanya apa? Sisanya adalah negatif B dibagi dengan A. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai X1 tambah dengan X2-nya. Gitu. Gampang ya. Oke, kita kasih kotak. Seperti biasa, kasih kotak dulu aja. Nah, sip. Jadi ini rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada soal yang ditanya X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat berikut, berapa? Ya udah, tinggal kita gunakan rumus ini aja ya. Negatif B dibagi dengan A. Gitu. Oke, sekarang kita mau cari rumus untuk X1 dikali dengan X2-nya. Oke, sama ya. Kita punya X1 dikali dengan X2. X1-nya tadi berapa? Nah, ini ya. X1 ini, X2-nya ini. Oke. Negatif B ditambah dengan akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Nah, itu kan. Dibagi dengan 2A. Nah, dikali. Nah, dikali dengan negatif B. Dikurangi dengan akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Kan? Dibagi dengan 2A. Nah, gitu. Oke. Kita geser dulu ya ke bawah ya, biar lebih luas nih kita nulisnya. Oke, cukup deh. Yang ini kita tambah panjang lagi ya, tambah lagi nih garisnya. Oke, gitu ya. Nah, kan kita hitung nih, perkalian ini dikali dengan ini. Oke, biar lebih gampang, kita gunakan sifat nih, sifat dari perkalian ya. Perkalian ya, kalau nggak salah ya perkalian. Oke, misalkan kita punya note dulu aja, kita tulis note dulu, catatan. Ya, catatan nih. Itu kan? A tambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Nah, gitu. Sama dengan, ini hasilnya adalah A kuadrat
dikurangi dengan B kuadrat. Nah, ini A kuadrat ya. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Jadi nanti bentuk yang ini nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Jadi A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kita kasih kotak dulu. Oke, ke sini ya. Nah, karena mentok tadi. Oke, gitu aja ya. Nah, sip. Oke. Jadi nanti yang ini, perkalian ini akan berubah menjadi seperti ini kan ya. Jadi ini sama dengan, nah, A kuadrat. A-nya adalah yang ini ya. Yang pertama nih, sebelum si tanda operasinya. Di sini operasinya penjumlahan, di sini operasinya kurangan. Sebelumnya berarti yang ini ya, negatif B. Berarti negatif B kuadrat. Artinya negatif B kali negatif B jadi B kuadrat gitu kan. B kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. B kuadratnya ini kan. Nah, ini ya. B kuadratnya itu. Oke, kita kasih kurung. Biar tidak. Dan bisa membedakan ya. Mana A-nya dan mana B-nya. Oke. Berarti B-nya ini kan. Semua yang ada dalam kurung ini. Semuanya itu adalah B-nya. Oke. B kuadrat. Berarti akar ini dikali dengan akar ini. Kalau akar ketemu dengan akar. Maka nanti hasilnya adalah. Akarnya jadi hilang dong. Sisanya adalah nilai yang ada dalam akarnya. Dan nilai dalam akarnya apa? Ini ya. B kuadrat dikurangi dengan 4AC gitu. Dibagi dengan, nah ini kita kalikan. 2A kali dengan 2A. 2 kali 2, 4. 4. A kali A jadi A kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, kita ke bawah lagi, geser lagi sedikit lagi nih. Oke, udah. Sekarang kita coba kalikan. Kita coba sederhanakan nih. Oke. Di sini B kuadrat, di sini punya B kuadrat. Operasinya adalah pengurangan B kuadrat kurangi dengan B kuadrat. Jadi berapa? Habis ya. Nah, habis. Gitu kan. Jadi bersisa apa? Negatif dikali dengan negatif 4AC. Negatif kali negatif jadi positif dong. Jadi hasilnya adalah apa? 4AC ya. 4AC dibagi dengan 4A kuadrat. Gitu kan. Di sini ada 4. Di bawah juga ada 4. Kita coret 4-nya. 4 kita coret gitu ya. 4-4-nya kita coret. Kemudian di sini ada A. Kita coret lagi A. Di bawah juga ada A. Kita coret lagi. Nah, kenapa 2 yang dicoret? Karena memang A kuadrat itu artinya adalah A kali A. Jadi A-nya ada 2 kan ya. Jadi ada 1 di sini. Jadi nanti sisanya adalah C per A gitu. Jadi inilah rumus untuk mencari nilai X1 dikali dengan X2 C per A gitu. Oke, kita kasih kotak. Ke bawah lagi dikit deh. Nah, gitu ya. Nah, oke, satu lagi. Sorry. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa kalian ulangi lagi aja ya. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya.